Pemasangan NGT ini indikasinya? Memberi nutrisi. Nutrisi pada pasien. Terus apa lagi? Dekompresi, ya, betul. Terus mengambil cairan lambung. Betul, ya. Ada lagi? Lavase ya, lavase atau irigasi ya. Jadi ada beberapa, pertama memberikan nutrisi biasanya pada pasien-pasien yang mungkin tidak mampu untuk masuknya makanan lewat oral. Apakah karena misalnya dia selalu atau ada lesi di mulutnya ya, atau ada sesuatu yang menyebabkan dia nggak bisa makan lewat mulut, atau dia enggan untuk makan, nggak ada nafsu makan gitu. Nah kemudian juga selain itu tadi untuk mengambil cairan lambung, jadi untuk memeriksa lambungnya, cairan lambungnya ya, kadar pH-nya di lambung. Kemudian yang ketiga tadi lavase ya, atau irigasi, misalnya pasien yang perlu dikumbah lambungnya atau dibersihkan lambungnya, apakah karena misalnya dia minum racun atau minum baygon contohnya ya, itu biasanya sih di kegawat daruratan itu perlu dibilas lambung atau di lavase. Ataupun pasiennya yang mengalami perdarahan, misalnya kayak varises oesophagus, itu harus dibersihkan sampai benar-benar lambungnya itu bersih ya. Kemudian yang satunya lagi tadi untuk dekompresi ya, dekompresi misalnya yang asam lambungnya terlalu meningkat gitu ya, sehingga itu dikeluarkan, jadi dialirkan NGT-nya itu nggak ditutup gitu, dialirkan dan disambungkan ke dalam kantong plastik supaya cairan lambungnya keluar terus ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah pemasangan NGT-nya. Nah, sebelumnya kita ke pasien, kita harus cek dulu seperti biasa rekam medis pasien. Apakah memang ada instruksi, karena ini bukan wewenang kita ya dalam memasang NGT ini, tetapi wewenang dari dokter ya. Jadi kita hanya perpanjangan tangan dari dokter. Jadi kalau memang ada jelas instruksinya bahwa pasien harus dipasang NGT, barulah kita siapkan alat-alatnya. Nah, apa aja alatnya yang harus disiapkan? Ini prinsipnya bukan steril ya, makanya kita hanya menggunakan sarung tangan steril. Bersih. Nggak nyambung ya. Sarung tangan bersih gitu. Kemudian ini selang NGT-nya. Kita bisa menggunakan untuk dewasa itu selang NGT nomor 16 ataupun nomor 18 gitu ya. Makin kecil ukurannya, maka makin kecil juga selangnya ya. Kemudian kita perlu menyiapkan kateter tip. Kateter tip itu kateter 50 cc, tetapi ininya nih, corongnya persis ada di tengah. Kalau untuk injeksi kan biasanya di samping ya, di samping ininya nih, di ini, supaya nanti gampang untuk membuang semua cairannya, kan tinggal dimiringin kalau di samping. Tapi ini digunakan untuk memberikan atau memasukkan makanan atau cairan, jadi persis ininya, lubangnya di tengah-tengah ya. Ini namanya kateter tip. Kemudian ini alas ya, alas supaya tidak basah bajunya. Biasanya sih kalau yang ada referensi lain pakai handuk juga, selain pakai underpad karet gitu ya. Tapi ini mungkin karena ini juga tahan basah dan juga ininya lembut ya, jadi cukup pakai ini. Kemudian kita juga perlu stetoskop
untuk memastikan apakah NGT-nya selangnya sudah masuk ke lambung atau enggak. Nanti didengarkan dengan stetoskop dengan memasukkan beberapa udara ya, biasanya 10 sampai 20 cukup, memasukkan udara, kemudian kita dengarkan apakah ada bunyi blebeb gitu atau apa, bunyi udara masuk ke dalam lambung ya. Kemudian kita juga perlu menyiapkan air, gelas berisi air untuk apa? Untuk memastikan juga kalau misalnya kita ragu apakah ini kedengeran atau enggak sih gitu ya. Kita ragu, kita kerja sendiri misalnya. Jadi kita bisa nyiapkan gelas berisi air dengan menguji nanti ujung selangnya dimasukkan ke dalam air. Kalau misalnya ada gelembung di keluar dari selang ini di dalam air, maka itu berarti selangnya tidak masuk ke dalam lambung, tapi masuk ke paru-paru ya. Karena kita ketahui kan paru-paru berisi udara. Jadi biasanya masukin air kelihatan ada gelembung-gelembung keluar dari selangnya. Jadi kalau kita melihat seperti itu harus segera dicabut kembali ya. Tidak boleh dites dengan menggunakan air, dimasukin air sebelum kita memastikan apakah selangnya sudah masuk lambung atau enggak. Cara ketiga adalah dengan tadi menggunakan kertas lakmus, dengan diambil sedikit cairan lambungnya, kemudian kita celupkan kertas lakmus ini ya ke dalam cairan lambung tersebut. Nah, ini kan ada warna gitu. Kalau warnanya ke arah orange ya, ke warna yang merah ini, itu berarti menandakan bahwa sudah masuk ke dalam lambung. Tapi kalau warnanya misalnya hijau atau ini, itu berarti kan lebih basah. Kalau basah jangan-jangan misalnya masuk ke dalam duodenum lagi gitu. Duodenum kan disekresi cairan empedu ya. Jadi warnanya harus merah. Nah, ini nanti bisa dengan 3 cara untuk memastikan selang lambung ke dalam selang NGT ke dalam lambung, yaitu dengan cara memberikan udara ya, dimasukkan udara ke dalam selang NGT dan kita dengarkan dengan stetoskop di prosesus sipoid. Yang kedua dengan menggunakan kertas lakmus ya, dengan mengambil cairan dari lambung dan dicelupkan kertas lakmusnya. Tapi kadang-kadang kita nggak mendapatkan tuh cairan lambungnya, makanya nggak bisa gitu ya pakai kertas lakmus. Dan yang ketiga yaitu dengan cara memasukkan ujung selang NGT ke dalam air ya, untuk melihat adakah gelembung atau enggak. Kalau nggak ada gelembung berarti itu pasti ya, kita yakin ke dalam lambung. Tapi kalau kita ada berdua sama temennya, kita bisa temennya untuk ikut mendengarkan. Coba dengerin, ini ada nggak sih gerakan udara gitu masuk ke dalam lambung. Minta temennya untuk dengerin juga ya. Nah itu karena kenapa harus memastikan, karena tadi ya, jadi jangan sekali-kali kita mencoba dengan air, memasukkan air ke dalam selang NGT sebelum kita yakin selang NGT masuk ke dalam lambung ya. Takutnya tadi ternyata masuk ke dalam paru-paru, kita masukin air, pastilah paru-parunya menjadi kerendam gitu, dan itu bisa menyebabkan gagal napas ya, pasiennya sesak napas, mengalami gagal napas, akhirnya meninggal ya. Jadi hati-hati karena kita kerjanya hubungannya dengan nyawa manusia, jadi harus memastikan apapun, apalagi ini kan prosedur invasif ya, memasukkan sesuatu benda ke dalam tubuh pasien, jadi harus hati-hati kerjanya. Nah, kemudian kita juga bisa menyiapkan kertas tisu atau kasa, boleh kasa atau kertas tisu ya, nanti untuk membersihkan lubang hidung atau sesudah kerja ya, dari ini nih, dari gel ya. Dan gel ini untuk memasukkan atau mempermudah masuknya NGT ke dalam hidung. Kemudian kita nyiapin juga plester.
kalau plester ini biasanya gampang copot ya, lebih baik sih menggunakan hipapik gitu. Hipapik itu bisa digunakan dengan menggunting seperti kupu-kupu. Jadi misalnya ini agak lebaran ya, tadi ada yang, nah ini misalnya hipapik segede gini, hipapik ya misalnya. Kemudian hipapik ini digunting separohnya ini ya. Jadi nanti bisa dengan menggunakan hipapik ini dengan cara ini kan terbuka ya, nggak ada gunting ya, terbuka. Jadi dimasukin ini misalnya selang ini ke sini masukin ya. Jadi selangnya ada di antara ini, barulah yang ininya dililitkan gitu ya. Jadi dililitkan satu ke sini, satu lagi ke sini gitu ya. Jadi ada gunting nggak? Kebayang nggak kalian? Kebayang. Kalau kebayang ya. Oke. Nah tapi kita karena nggak ada hipapik boleh pakai ini juga. Nah supaya ininya nempel, kalau si pasiennya berminyak atau keringetan, ini kan suka nggak nempel ya. Jadi nanti sebelum memasangkannya kita siapin alkohol. Jadi alkohol untuk mengeringkan atau mengelap minyak-minyak yang ada di hidung pasien ya, supaya nanti plesternya bisa merekat erat pada hidung pasien ya. Jadi saya siapin alkohol yang mungkin di buku ini nggak ada ya alkohol di sana gitu, nggak ada kan? Jadi ibu tambahin ya untuk pasien-pasien kasus-kasus pasien yang memang berminyak gitu. Nah udah persiapan alatnya ya udah. Oh ini saya siapin untuk membuang sampah-sampah ya. Nah kalau sudah lengkap alatnya, kemudian kita bawa ke pasien. Pertama tentunya mengucapkan salam, memastikan keselamatan pasien ya dengan mengecek identitas pasien. Kemudian jangan lupa tujuan atau menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan dan tujuan dari tindakan tersebut ya, baru ke fase kerja. Kita mulai ya. Ini udah semuanya lengkap. Kemudian kita dorong, kalau pakai troli, kita dorong ke dekat pasien. Kemudian kita ke pasien ya. Selamat pagi Pak Anton, saya Suster Nia. Hari ini saya akan melakukan pemasangan selang di hidung Bapak ya Pak ya. Tujuannya karena Bapak tidak bisa makan lewat mulut, maka supaya nutrisinya tetap terpenuhi, maka akan dipasang dengan selang supaya makanannya bisa masuk ke dalam lambung melalui selang. Gimana Pak? Sudah siap? Kalau pasiennya sadar. Kalau pasiennya nggak sadar, kita minta izin ke keluarganya, juga tetap ngomong ke pasien dan juga izin ke keluarganya. Kalau pasiennya nggak sadar, satu lagi yang harus dibawa yaitu senter dan juga opa itu apa? Budel ya. Bukan gudeg, tong spatel ya. Jadi untuk melihat misalnya buka mulutnya, kita lihat apakah biasanya selangnya suka masuk ke dalam mulut gitu ya, ngegulung di sini. Nah itu kita harus siapin kalau pasiennya nggak sadar ya. Baik, nah sudah. Nah gimana Pak? Udah siap? Kalau udah siap, kita mulai ya Pak ya. Tutup, jaga privasi pasien. Kemudian kita agak tinggikan kepalanya, ya. Ditinggikan kepalanya yang paling ujung sana. Pasiennya pendek gitu ya. Kita bisa ketinggian dari tempat tidur supaya kita kerjanya nggak terlalu bungkuk atau nggak terlalu atas ya, kita bisa sesuaikan atasnya. Nah, biasanya kan ini masih
ada plastiknya ya, dibuka, taruh ke sini. Kemudian ini saya siapin untuk tutup selang. Jadi ini juga kita siapin juga ya. Kemudian kita siapin juga plaster supaya nanti kita gampang. Udah cukup panjang ya, nah, nanti dililitkan. Kita langsung misalnya pakai karena nanti langsung itu kan cuma sakit. Ini udah ya, buka ininya. Dan ini udah berisi air ya. Pertama kita ukur dulu, yaitu dari ujung telinga. nah, ujung hidung ya ke telinga, kemudian dari telinga pegang langsung ke sini ya, ke prosesus sipoid ya. Prosesus sipoid itu di atas lambung. Mana sih lambungnya? Nah, jadi ini kan ada apa namanya, lengkung ya, nah, nggak jauh dari sini ya. Kemudian kita beri tanda di sini, apakah mau dengan spidol atau dengan plester. Terusnya di itu ya, disiapin juga untuk sedikit aja. Jadi kita kasih plester. Kemudian dikasih jeli. Lebih 10 cm ya. Olesin kurang lebih 10 cm. Baru kita mulai ya. Bapak, saya sekarang akan masukin selang ke hidung. Ada yang satu lagi, Ibu lupa. Sebelum ini cek dulu hidungnya. Jadi cek dulu, takutnya ada yang tersumbat atau ada lesi atau apa ya. Jadi dengan cara di center, kalau misalnya takut lesi ya, atau Pak coba tutup salah satu hidungnya, bisa bernapas Pak gitu. Terus cek lagi yang satunya lagi bisa bernapas. Kalau misalnya dua-duanya bisa bernapas, boleh mau kiri mau kanan gitu. Tapi kalau misalnya salah satu ada lesi atau dianya kurang ya, jadi ya pakai lubang hidung yang sehat ya. Lupa Ibu itu ya. Jadi cek dulu. Nah baru kita kalau misalnya mau sebelah mana, kiri atau kanan? Kanan misalnya. Berarti kita masukin ke sini. Pak, coba nanti saya masukin selang ini ke lubang hidung sebelah kanan. Kemudian supaya Bapak cepat ya ini selang masuk ke dalam lambung, Bapak bantu dengan cara menelan ya Pak ya. Bisa ya Pak ya? Oke. Nah, pertama kali mau masukin ini agak diekstensikan. Agak diginiin ya. Kalau apa namanya? Manusia kan bisa diginiin ya. Yuk Pak, masuk. Ini agak nggak enak ya Pak ya, tapi supaya Bapak bisa makan.
kita harus tetap pasang. Nah, kalau kira-kira selangnya sudah masuk ke nasofaring, jadi di ini hidung kan, terus mau masuk ke bawah, nah baru dianya suruh nunduk. Ayo Pak, nunduk sedikit. Nah, sampai si selangnya melewati ke sini. Kalau sudah masuk ke sini, udah lepas lagi, ya. Pelan-pelan masukin. Kalau misalnya ada tahanan pada saat begini, tahanan diam dulu. Suruh bapaknya rileks, ayo Pak, rileks. Kita lihat mulutnya, buka Pak mulutnya. Nggak ada misalnya selangnya, kita lanjutkan lagi, ya. Kalau misalnya bapaknya batuk atau bersin, kita berhenti dulu. Ya jangan terus ngasih bapaknya batuk gitu ya. Pertama pasti bapaknya batuk, dia diem dulu. Terus masukin lagi pelan-pelan, ya. Ayo Pak, telan, bantu dengan ditelan. Gak bisa diem. Oke, masuk sini, ya. Ini jangan lupa ditekuk supaya mengurangi udara banyak ke masuk, ya. Habis gini, kemudian kita masukin udara, biasanya kurang lebih 10 sampai 20 ya. Masukin sini. Nah, ini kalau tadi udah masuk ke kuping sih tinggal masukin ya. Ini kalau kalian dinas, Bu sih udah ngajuin yang jilbab jilbab yang gini. Jadi tinggal masukin kan. Kalau kayak gini susah. Nah, kemudian kita masukin, maaf ya Pak, di proses susnya. Nah, di sini ya. Dan didorong dengan cepat. Nah, gitu. Ya, jadi jangan pelan-pelan tapi plek gitu. Dan kita dengerin kalau ada bunyi blebek gitu, menunjukkan bahwa selang ini sudah masuk ke dalam lambung, ya. Kalau misalnya tadi kurang jelas, kalau ada temennya suruh kasihin stetoskop, kemudian kita bisa masukin lagi udara, ya. Kemudian temennya yang suruh dengerin, kita dorong, gitu, ya. Nah, cara yang kedua, misalnya kita juga bisa siapin air, ya, berisi air, kemudian kita celupin masuk ke dalam air. Kita perhatikan, kalau ada gelembung udara berarti ini bahaya, ya, selang masuk ke dalam paru. Harus segera kita cabut lagi, ya. Kalau tidak ada berarti ini sudah masuk ke dalam lambung. Cara ketiga, kalau ada kertas lakmus, kita ambil tadi cairan. Tapi biasanya kalau yang nggak ada masalah di lambungnya kosong gitu ya. Tapi kalau yang asam lambungnya banyak, itu mungkin bisa kita dapetin. Kalau misalnya dapet, kita masukkan ke dalam kopies, ya, masukin ke kopies gitu ya. Masuk, kemudian nanti kita celupin kertas lakmus dan kita lihat hasilnya. Nah, kalau ini nggak ada, misalnya kita tutup dulu ya. Ini harus selalu ditekuk ya. Jadi jangan mengurangi udara masuk ke dalam lambung ya, nanti kembung pasiennya. Jadi tutup dulu. Tapi kalau bapaknya gelisah, ini hati-hati, jangan dibiarin. Jadi ini aja dulu fiksasi sementara gitu. Tapi kalau bapaknya tenang sih nggak masalah ya. Nah sekarang misalnya bapaknya berminyak, ini kita bersihin dulu bekas jelinya ya. Karena nggak nyaman juga kan. Nah, terus kita bersihin hidungnya supaya minyak yang ada di hidungnya bisa hilang ya. Nah, tunggu
sampai kering ya. Nah, kalau masih basah nanti lepas apa namanya ya lepas. Baru di plester. Kita bisa buka atau mau pakai juga nggak apa ya. Oke, ke sini. Kemudian ini lilitkan. Kemarin yang ujian nggak dililitkan, jadi cuma pasang mungkin mengurangi plester kali ya, lagi latihan, tapi jadi ke bawah ujian juga cuma sedikit gitu, nanti lepas. Jadi ini sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ambil lagi. Sedikit buat nempel di pipi pasien. Next. Nah, udah selesai ya Pak. Kalau misalnya mau sekalian memberikan makan, biasanya dipasang sekalian memberikan makan ya. Ya udah tinggal di siapin makanannya. Kalian udah kan kalau NGT mah? Udah ditekuk gini. Lepas ya. Dan pertama kali harus beri dulu air putih ya. Ini lepas. Baru kasih air putih. Ini lepas ya. Nah, sebelum ini habis, tinggal dikit, kita langsung ditekuk lagi, baru nanti misalnya susunya dikasih. Kita buka, kalau udah penuh buka. Kita kasih lagi sebelum habis, kita kasih lagi. Pokoknya jangan sampai banyak udara yang masuk ke dalam lambung ya. Jadi sebelum airnya habis, tuangin lagi. Kalau misalnya ininya ini langsung dilipat ini ya. Kasih lagi, buka. Kalau saya sih suka langsung, ada juga yang naruh ininya dilipat dulu, ambil ini, taruh lagi, ini lepas gitu. Ya, gimana ininya perawat lah itu namanya. Oke. Nah, kalau udah selesai, dibilas lagi dengan air putih sampai benar-benar bening ya. Ya. Tapi nanti ujian nggak sampai memberikan makan ya. Cuma sambal. Udah. Kemudian dibersihkan lagi, dirapihin lagi. Apa udah selesai? Enggak berapa. Baik, selesai. Gimana sekarang? Nggak nyaman ya Pak ya? Pasti. Saya juga mengerti dengan masuk selang pasti nggak nyaman, tapi ini untuk kebaikan Bapak supaya Bapak bisa makan ya, jadi nutrisinya tetap terpenuhi. Baik Bapak, kalau sudah ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada, suster pamit dulu. Bapak bisa kembali istirahat. Kalau mau dikembalikan, misalnya Bapak mau diluruskan lagi tempat tidurnya, kita kembalikan ya. Kalau misalnya udah suster segini aja, ya udah kita tinggalin, kita bawa ke belakang untuk dirapikan. Oke, ada yang mau ditanyakan?